Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batar Tertain yang akan memberikan kabar gembira bagi para pejuang NIP P3K dan CPNS tahun 2021. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang waktu, kita akan membahas soal latihan P3K tahun 2021 kompetensi teknis 2 bagian yang kedua. Oke, soal nomor 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Mana jawaban yang benar teman-teman? Yang ilmu berkaitan dengan menunjang proses pembelajaran, itunya adalah yang A, yaitu adalah pedagogik. Jadi teman-teman harus kuasai dari A sampai E. Apa yang maksud dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, budaya, itu harus teman-teman harus kuasai. Baik teman-teman, lanjut soal nomor 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Jadi langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari mode pembelajaran. A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching or learning. Mana yang tepat teman? Yang dilakukan oleh Mamas Nendar. Model pembelajaran apa yang dilakukan oleh Mamas Nendar? Yaitu menyampaikan suatu permasalahan, ya, guna mengunggah kepenasaran siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, penemuan discovery learning. Jadi teman-teman harus juga kuasai model-model pembelajaran dari A sampai E ini, teman-teman harus kuasai. Jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Mamas Nendar itu adalah model pembelajaran discovery learning, yaitu menimbulkan kepenasaranan siswa. Jadi kita unggah siswa itu supaya dia tertarik dengan materi yang kita pelajari. Itu namanya discovery learning. Selanjutnya soal nomor 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian model pembelajaran. Jadi sekarang adalah merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, itu namanya model pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu adalah scientific, ya teman-teman. Itu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, analisis, mengolah data, itu namanya scientific, ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B. baik, C. kurang, D. kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai belum dicapai. Mana yang paling efektif untuk mengkomunikasikan hasil yang didapatkan oleh siswa, dan hasil tersebut kita sampaikan kepada siswa dan juga kepada orang tua. Mana yang tepat teman? Jawaban yang tepat adalah ya E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi dalam hasil laporan siswa tersebut ada itu deskripsi. Deskripsi itu adalah gambarannya teman-teman, gambaran mengenai masalah tugas, soal materi, kemudian KKM-nya yang didapatkan berapa, atau sudah sampai di batas KKM atau belum. Kalau yang belum ya di bawah KKM, kalau yang sudah itu di atas KKM. Itu intinya. Itu isinya adalah yang E. Baik, soal nomor 18.
Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, dan sahih. Di kemarin kita sudah bahas mengenai penilaian ya. Jadi penilaian apa yang sesuai yang di sini teman-teman? Dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu namanya prinsip. Yang B, menyeluruh ya. Harus menguasai. Di samping siswanya juga menguasai materi, juga kita sebagai guru harus menguasai materi tersebut ya. Itu namanya penilaian secara menyeluruh. Selanjutnya soal nomor 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Mana yang tepat teman-teman? Indikator ya, menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik. Jawaban yang benar adalah yang B ya, menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. Itu yang lebih tepat mengenai uraian yang efektif atau uraian yang baik. Yang B ya teman-teman, yang B. Baik, selanjutnya soal maaf ya teman-teman, jawabannya yang A ya, menuntut jawaban. Baik, jawaban yang benar adalah yang A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Jadi jawabannya adalah yang A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Jadi siswa itu bisa meluaskan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, sehingga dengan apapun pendapat siswa itu bisa dia keluarkan dengan baik. Isinya adalah yang A. Baik, soal nomor 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali ya, A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Yang mana yang bukan teman-teman? Pengembangan kisi-kisi tes uraian. Kecuali ya, C. Penentuan indikator atau tujuan. Ya, faktor-faktor yang perlu dalam pengembangan kisi-kisi itu kecualinya adalah indikator atau tujuan ya. Lanjut soal nomor 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pre-test, post-test, D. Diagnostis. Yang mana siswa dikelompok menjadi beberapa kelas ya, sesuai tingkat IQ-nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, sesuai dengan penempatan. Itu namanya tes penempatan ya teman. Oke, ini sesuai dengan tingkat IQ-nya. Ditempatkan siswa tersebut di tempat A apa B atau C, itu termasuk tes penempatan. Lanjut soal nomor 22. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub dan magnet. Komponen tujuan pelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. degree. Mana yang kurang tepat teman-teman? Mana yang kurang tepat ya maksudnya? Komponen tujuan pembelajaran yang kurang tepat adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Karena di sini ada degree. Karena di sini dikombinasikan dengan tingkah laku, dikombinasikan dengan kondisi. Audien itu siswa itu harus ada, kemudian kondisi juga harus ada. Jadi yang paling tepat bukan hanya degree, tetapi plus condition plus behavior. E jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir,
Berita perkiraan cuaca di televisi. Mana yang tepat media yang cocok ini teman-teman untuk menggambarkan tentang banjir ya? Jawaban yang benar adalah ya C, potongan artikel berita di media cetak. Inilah yang paling tepat ya menurut survei yang ada, karena video gambar banjir, peta sebaran potensi banjir ini masih kurang tepat dalam menggambarkan banjir ya. Oke, lanjut soal nomor 24. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. A. Potongan artikel media cetak. B. Video di kanal YouTube. C. Tayangan berita di televisi. D. Daftar harga barang pokok terbaru. E. Buku paket. Mana yang tepat teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C, tayangan berita televisi? Karena hampir semua orang memiliki televisi, sehingga untuk memberitakan ekonomi kita mengalami lonjakan yang tinggi, maka cocoklah disiarkan di televisi teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 25. Penilaian dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian ini sesuai dengan prinsip. Nah, prinsip penilaian ini harus teman-teman pahami ya, karena sebagian tes banyak yang keluar di sini. Tes P3K kemarin juga keluar prinsip penilaian. A. Terbuka, B. menyeluruh, C. bermakna, D. adil, D. objektif. Karena yang tepat teman-teman, yang kata kuncinya adalah didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Jawabannya adalah yang E, harus sesuai objektivitas. Jadi prinsip penilaian yang objektif. Oke, selanjutnya soal terakhir. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang ditentukan adalah A. sahih, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, E. berancuan kriteria. Mana yang tepat teman untuk praktik berenang? Ya, jawabannya adalah yang A, harus sahih, harus sesuai dengan kenyataan. Ya, berapa kecepatan dia berenang, gayanya berenang, nah itu sudah ada ukuran yang jelas. Maka yang paling tepat untuk prinsip penilaiannya adalah yang A, sahih. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman kompetensi teknik yang kedua, part yang kedua soal 14 sampai 26. Mudah-mudahan soal ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS atau P3K tahun 2021 nanti. Mudah-mudahan soal ini banyak juga yang keluar di P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan di-share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa subscribe and like. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lain ya, agar channel Ladang Bater Entertain berkembang dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.